Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita tentu tahu bahwa setiap kita sebagai anak-anak Kristus harus mengucap syukur. Karena itu setiap kita tentu mengingat firman Tuhan yang mengatakan bersyukurlah senantiasa. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setiap kita diminta untuk bersyukur, bahkan dalam segala hal, dalam segala peristiwa, dalam segala kejadian. Tentu saja kita akan bersyukur kepada Tuhan kalau peristiwa yang terjadi itu baik, kalau apa yang kita alami itu juga baik, kalau kita juga dalam kondisi baik. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Kondisi kita mungkin sedang sakit, atau sebagian besar dari saudara-saudara saat ini sedang kecewa, sedang mengalami kerugian, atau sedang dalam pergumulan yang tidak mudah. Di tengah peristiwa seperti itu, tetapkah saudara mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, Tuhan minta setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan jika demikian? Maka pada saat ini saya akan berbagi beberapa hal kepada saudara-saudara, bagaimana kita mampu mengucap syukur meski dalam suasana atau dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk tidak menyalahkan siapapun juga atas keadaan yang sedang kita alami. Mari belajar dari peristiwa Daud, sebagaimana tertulis di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 22 sampai dengan 23. Ketika waktu itu Daud sedang berpuasa supaya anaknya sembuh, supaya anaknya hidup. Tetapi realitanya Tuhan berkata lain. Anaknya dipanggil Tuhan dan akhirnya meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud kemudian berdiri dari tempat gabungannya, dia kemudian mencuci mukanya, dia kemudian berganti pakaian, lalu mulai sarapan. Bahkan para pegawai-pegawai istana pada waktu itu mereka heran. Loh, kenapa? Kenapa kok malah begitu yang terjadi? Hal yang menarik yang dikatakan Daud adalah, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini sesuatu yang menarik. Dari sini, Daud tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Bahkan ketika anaknya mati, anaknya dipanggil Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena itu, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Bagaimana kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan adalah yang pertama. Yang perlu kita catat, mari belajar dari Daud. Tidak menyalahkan siapapun juga. Untuk peristiwa, untuk kejadian, untuk kondisi yang saat ini kita alami. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan situasinya, jangan salahkan kondisinya, jangan salahkan siapapun. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Adalah menjadikan peristiwa atau kejadian yang kita alami seburuk apapun, itu menjadi pengalaman berharga supaya kita lebih dekat dan mengenal Tuhan. Ya, mungkin selama ini engkau hanya mendengar Tuhan melalui pembacaan firman, mungkin selama ini engkau tahu tentang Kristus melalui bacaan-bacaan, melalui kata orang, melalui cerita, melalui khotbah pendeta, dan mimbar-mimbar yang biasa saudara-saudara dengar. Tetapi melalui peristiwa yang saat ini engkau alami, seburuk apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, jadikan peristiwa itu sebagai sarana engkau mengenal, tahu akan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang juga diucapkan oleh Ayub, saya bacakan dalam Ayub 42, ayat yang kelima. Ayub 42, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dengan menyesal.
Aku duduk dalam debu dan abu. Karena itu saudara-saudara, setiap pengalaman itu berharga, menguatkan kita, menembuhkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang lebih peka, lebih kuat, lebih tahan banting, dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena itu ingat, tetaplah bersyukur dalam kondisi apapun. Percaya juga bahwa peristiwa itu pun bisa saudara pakai untuk mengenal dan mengerti tentang kasih Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita mungkin ingat dan hafal dengan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, bahwa ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Cuma persoalannya, indah yang seperti apa yang kita syukuri? Apakah ketika kita sehat, kita dapat rezeki, kita hidupnya makmur, mapan, itu indah? Bagaimana juga ketika kita sakit? Bagaimana ketika kita mungkin sedang dalam persoalan? Apakah itu juga tidak indah? Ya, itu juga indah, sebagaimana waktunya Tuhan. Karena itu ingat dan juga percaya bahwa Tuhan juga sanggup memakai semua peristiwa itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, tepat seperti waktunya Tuhan buat saudara dan saya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mampukah kita mengucap syukur dalam segala hal? Ya, kita pasti mampu. Karena setiap peristiwa yang kita alami, setiap peristiwa yang kita hadapi, itu menjadi cara Tuhan menolongmu, menguatkanmu, meneguhkanmu, dan membuat engkau menjadi anak-anak yang tahan banting. Karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersyukur bahwa kami tidak hanya mengalami masa-masa yang baik, tetapi juga masa-masa duka, sedih. Itu semua menguatkan kami, mengajak kami, mengajar kami untuk tetap teguh, tetap tegar, menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu mari Bapa, mampukanlah kami tetap bersyukur apapun kondisinya. Hanya dalam Tuhan kasih-Mu kami percaya, kami memohon, dan kami berdoa. Amin. Karena itu sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, apapun kondisinya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan, sebab Tuhan yang akan menguatkanmu, meneguhkanmu, dan juga menopang kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati segala-segala.